Yang diperlukan pH dalam aquascape itu adalah 6, sekian sekian sekian. Lebih bagusnya itu 6,2 atau 6,5 itu pH yang dibutuhkan untuk aquascape. Nah, jadi pH dalam air yang teman-teman punya di rumah tanpa CO2 itu berarti di angka 7 rata-rata. Berarti sifatnya tidak asam, tidak basa. Sedangkan untuk aquascape itu adalah 6. Berarti menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Senayan Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, pendidikan, dan wawasan dalam dunia ekosistem ya, khususnya untuk aquascape. Nah, kali ini saya akan coba untuk membahas tentang pentingnya CO2 atau pentingnya mengukur CO2, kadar CO2 dalam aquascape. Nah, seberapa penting? Nah, teman-teman kalau misalkan untuk mengukur kadar CO2 dalam aquascape ini ya. Nah, saya akan coba untuk sedikit menerangkan untuk sesimpel mungkin. Jadi pH dalam air misalkan teman-teman menggunakan air PDAM atau air sumur, itu rata-rata pH dalam airnya itu di angka 7 sekian sekian, 7 sekian sekian. Nah, sedangkan yang diperlukan pH dalam aquascape itu adalah 6, sekian sekian sekian. Lebih bagusnya itu 6,2 atau 6,5 itu pH yang dibutuhkan untuk aquascape. Nah, jadi pH dalam air yang teman-teman punya di rumah tanpa CO2 itu berarti di angka 7 rata-rata. Berarti sifatnya tidak asam, tidak basa. Sedangkan untuk aquascape itu adalah 6. Berarti menurunkan kadar pH dalam air tersebut. Jadi diperlukan CO2 itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan, membantu fotosintesis dalam aquascape. Nah, dan tidak bagus juga kalau misalkan kurang dari kadar CO2 atau melebihi dari kadar CO2, itu juga tidak bagus untuk pertumbuhan aquascape. Nah, makanya diperlukan untuk cara untuk mengukur indikator untuk kadar dari CO2 seperti ini ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko online. Teman-teman juga bisa banyak pilihan untuk merek-merek dari CO2 indikator dengan satu set seperti ini atau teman-teman nih ya. Jadi ini sebetulnya tidak diperlukan, tapi bagi saya sih ini diperlukan untuk mengukur kadar CO2 dalam aquascape, teman-teman. Nah, ini kayak gini. Di sini sudah ada keterangannya, teman-teman. Jadi ada warna biru, ada warna hijau, ada warna kuning. Nah, warna hijau itu normal, hijau itu normal. Berarti pH itu dalam air tersebut itu adalah 7 sekian sekian. Nah, yang diperlukan untuk aquascape itu warna hijau. Berarti dia sudah kurang, sifatnya sudah asam. Jadi biasanya di angka 6, sekian sekian. Tapi kalau warna kuning yang ini, berarti ini kelebihan CO2. Rata-rata CO2 itu dipakai kan 24 jam, rata-rata ada 12 jam. Tapi kalau misalkan dengan ukuran yang seperti ini, kalau misalkan warnanya sudah kuning seperti ini, berarti dikurangi, teman-teman, atau dihentikan sementara untuk CO2-nya, karena itu sudah melebihi. Karena yang diperlukan untuk aquascape itu warnanya hijau ya, yang hijau yang ini. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Jadi ini warnanya berarti kan normal di sifat pH yang di angka 7 atau sifatnya tidak berasam, tidak basa ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja seperti ini. Cukup 10 sampai 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi nanti posisi untuk di aquascape-nya teman-teman berbalik seperti ini. Nih, kayak gini ya. Jadi nggak harus berbalik seperti ini ya, teman-teman. Jadi berbaliknya seperti ini nih. Nah, kayak gini. Jadi nanti
kita akan lihat. Jadi kadar dari CO2 di dalam aquascape itu dia akan berubah warna. Jadi warnanya nanti apakah masih biru atau misalkan sudah hijau atau kuning ya. Nah, kebetulan di aquascape yang punya saya memakai karbon dioksida DIY ya, atau memakai citron ya. Nanti kadar CO2-nya kita akan mengukur, ini lamanya maksimal 2 jam untuk pengukuran ini. Jadi teman-teman bisa cek nanti, kita akan updatekan bagaimana ini kadar CO2 dalam aquascape kita ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman posisinya ya. Oke, teman-teman bisa langsung menempelkan seperti ini. Tidak perlu dalam, tidak perlu ini pas seperti inilah ya. Ini kayak gini teman-teman. Jadi ini lamanya maksimal 2 jam. Nanti kita lihat perubahan dari warna biru ini ya. Kalau misalnya nanti kadar CO2 yang cukup itu warna hijau, tapi kalau melebihi itu warna kuning. Oke teman-teman, nanti kita updatekan 2 jam kemudian ya. Oke.